Hello students, good morning. How are you today? Today we are going to talk about offering service or help. This is the first video. We are going to talk about social function and text structure. Later on we will have the second video where you are going to have the explanation about language feature for offering service or help. Ya. Jadi ini adalah video yang pertama mengenai offering service and help. Nantinya kita akan ada di video yang kedua yang fokusnya adalah language feature. Oke. Tujuan kita dari materi ini yang pertama, to identify social function and text structure of offering service or help. Ya. Jadi mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks dari offering service and help. Kemudian to differentiate some text of offering service or help according to their social function and text structure. Jadi kita akan membedakan berbagai macam teks yang digunakan untuk offering service and help berdasarkan fungsi sosial dan struktur teksnya. Dan yang terakhir, to produce written and spoken offering service or help. Ya. Nah, so there are three main important things: social function, text structure, and expressions of offering service or help that we are going to discuss today. Jadi ada tiga hal ini, social function, text structure, and expressions, yang akan kita bahas terkait dengan offering service and help. Okay, let's start by looking at the definition of offering. Nah, offering ini adalah something that you give or offer to someone. Sesuatu yang kalian berikan atau kalian tawarkan kepada seseorang. Bisa berupa a peace offering sebagai contoh atau tawaran perdamaian, a sacrificial offering. Sacrificial offering ini biasanya dilakukan pada acara-acara keagamaan. Ya, ini adalah definition of offering according to Cambridge Dictionary. Nah, kita sekarang lihat service and help ya, apa bedanya? Service is an act of helpful activity, ya. Jadi service itu adalah kata benda, ya. Ini adalah sebuah act atau tindakan ketika kalian bersikap helpful atau sangat membantu. Kemudian bisa juga service itu diartikan sebagai the supplying or supplies of utilities or commodities demanded by the public. Ya, supply ataupun penyediaan dari komoditi atau benda-benda, layanan-layanan yang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat luas. Sebagai contoh misalnya pelayanan itu water, air, gas, bensin atau bahan bakar, dan yang lain-lainnya. Kemudian help itu adalah bagian dari verb atau kata benda ya. Ini adalah give or provide what is necessary to accomplish a task or satisfy a need ya. Jadi help itu bisa kita artikan sebagai memberikan atau menyediakan apa yang dibutuhkan oleh seseorang sehingga hasilnya itu akan menjadi memuaskan ya. Sebagai contohnya misalnya he planned to help me with my work. Dia berencana untuk menolong saya dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Nah, selanjutnya social function daripada offering help ini adalah to offer help generously in order to sustain a good relationships with others. Untuk menawarkan bantuan generously itu secara sukarela atau murah hati demi menjaga hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Expressing offering service or help, ada beberapa contoh di sini, ekspresi-ekspresi yang bisa kamu gunakan untuk menawarkan bantuan ataupun menawarkan pelayanan. Yaitu yang pertama, may I help you? Bolehkah saya membantu Anda? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan bagi Anda? Is there anything I can do to help? Apakah ada sesuatu yang bisa
saya lakukan untuk menolong? Would you like me to help you? Apakah kamu ingin saya menolong kamu? Do you need any help? Apakah kamu membutuhkan bantuan? Nah, itu adalah ekspresi-ekspresinya ya. Sedangkan respon dari orang yang ditawari bantuan itu bisa dua ya. Yang pertama itu accepting. If you accept, jika kamu menerima bantuan, contoh-contohnya itu misalnya, yes please, thanks a lot. Yes please, if it's not too much trouble. Ya, tolong jika tidak terlalu merepotkan. Thanks, that's very kind of you. Terima kasih, kamu sangat baik. Thank you very much, I appreciate that. Terima kasih banyak, saya sangat menghargainya. In other hand, pada sisi lain, if you want to refuse, kalau kamu ingin menolak bantuan atau tawaran pelayanan itu, maka bisa kamu katakan, no thanks, I'm okay. No thanks, I think I can manage. Tidak, terima kasih, saya pikir saya bisa melakukannya sendiri. Thank you very much, but I can do it myself. Sama dengan yang di atas ya, no thanks, it's alright. Nah, itu adalah dua contoh respon jika kamu menerima maupun menolak dari tawaran service or help tadi. Remember that even you accept or refuse, bahkan jika kamu menerima ataupun menolak, selalu sampaikan kata thanks. Ya, sampaikan bahwa kalian berterima kasih dengan mengatakan kata thanks, walaupun kalian baik menerimanya maupun menolaknya. Kalau kalian menerima juga, sangat sopan jika kalian mengikutkannya dengan kata please. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah example in dialogue ya. Contoh dalam percakapan. Situasinya at a hotel. Receptionist said, "Hello, can I help you?" Customer, "Yes, please. I am new to this place. Can you help me find the Imperial Bank, please?" Receptionist said, "Oh, it's not far from here. Let me show you the place on Google Maps." And the customer said, "Great, thanks. Thank you very much. I understand now where it is." So in this dialogue, as you can see, there is expression of offering help. Misalnya pada kata, "Hello, can I help you?" Kemudian ada respondingnya menerima, "Yes, please. I am new to this place. Can you help me find the Imperial Bank, please?" Jadi permintaan tolong. Kemudian resepsionis menawarkannya dan diakhiri oleh customer dengan mengatakan thank you very much. Ya, ucapan terima kasih setelah menerima bantuan dari resepsionis. Now we are going to look at 9 ways to offering service or help. Kita akan melihat sekarang 9 cara untuk menawarkan bantuan atau pelayanan. 9 cara ini akan dibuat secara beruntun, mulai dari yang least formal until most formal ya, dari yang kurang formal atau kurang resmi sampai pada situasi yang sangat resmi atau paling resmi. Nah, yang pertama, kalau kamu mengatakan I'll do something. Use this phrase when you are pretty sure that the other person will happy to receive your help. Gunakan kata atau ekspresi ini ketika kamu sangat yakin, pretty sure ya, bahwa orang yang kamu tawari bantuan itu akan sangat senang menerima tawaran bantuan kamu. Contoh kalimatnya, I'll go pick up all the stuff you need. Saya akan pergi mengambil semua benda atau semua barang yang kita butuhkan dan I'll hold the door open for you. Saya akan menahan pintunya supaya terbuka untuk kamu. Yang kedua, let me do something. If you want to be a little more polite but still very friendly, use let me. Jadi ini kalau kamu ingin sedikit lebih sopan dari yang tadi, dari ekspresi yang pertama, tetapi masih tetap ingin istilahnya mengakrabkan diri, maka gunakan kata let me, ekspresi let me. Contohnya, here, let me adjust the seat for you. That's a good question. Let me find out for you.
Itu pertanyaan yang bagus. Biarkan saya menemukan jawabannya untuk kamu. Seperti itu. Yang ketiga, why don't I do something? Sometimes you're not quite so sure that your help will be welcome. Kadang-kadang kamu mungkin merasa tidak terlalu yakin bahwa pertolonganmu atau tawaran pertolonganmu itu akan diterima dengan baik. In that case, jika demikian, why don't I, penggunaan why don't I might be a better choice than the previous two expression. Mungkin adalah pilihan yang lebih baik daripada ekspresi pertama dan kedua tadi. Sebagai contohnya, why don't I send you email outlining what we talk about today and you can just respond to that. Mengapa tidak saya kirimkan saja kamu email yang berisikan outline atau ringkasan dari yang kita bicarakan hari ini dan kamu bisa meresponnya nanti ya seperti itu, atau why don't we exchange business cards? Mengapa kita tidak saling menukar kartu bisnis? The fourth one, yang keempat, do you want me to do something? Nah, if you're even less sure about your offer, then you should ask and wait for an answer. Jika kamu bahkan lebih-lebih tidak yakin lagi tentang apakah tawaranmu itu akan diterima, maka kamu harus menanyakan, ask, dan kemudian menantikan jawabannya. Ya, the phrase "do you want" is a good choice. Jadi menggunakan kata "do you want" ini adalah pilihan yang baik kalau berada pada situasi seperti ini. Contohnya, do you want me to take over? Apakah Anda ingin saya mengambil alih? I'm headed out to grab some lunch. You want me to pick you up something? Saya akan keluar untuk mengambil atau untuk makan siang. Kamu ingin menitipkan sesuatu? You want to meet up after class and go over it? Kamu ingin bertemu setelah jam pelajaran dan melihatnya kembali. Nah, ini adalah contoh-contoh ketika kamu menanyakan persetujuan ya dalam memberikan bantuan. Yang kelima, would you like me to do something? Similar to do you want me to? This phrase is a little more formal. Jadi yang kelima ini dia sama dengan yang keempat tadi. Kedua ekspresi ini, baik 4 dan 5 ini sedikit lebih formal ya. Nah, dikatakan bahwa use this with customers. Ya, gunakan ini jika kamu bicara dengan pelanggan atau orang yang datang ke kantor kamu. For example, would you like me to close the window? Apakah kamu ingin saya menutup jendelanya? Would you like me to order the taxi for you? Apakah kamu ingin saya memesan taksi bagi kamu? Dan seterusnya. Kemudian yang keenam, I can do something. You can also make polite offers with I can. Jadi ini adalah sudah semakin sopan, semakin formal ya. Dengan menggunakan you can, I can do something. Ya. Use this with customer or guest at your house. Jadi gunakan ini jika kamu berbicara dengan pelanggan ataupun orang yang datang bertamu ke rumahmu. For example, I can assist you with that. Saya bisa menolongmu dengan itu. Kemudian, I can adjust the temperature if you like. So, for example, when your house or your office using air conditioner and the guest or the customer feeling a little uncomfortable and you can see that, you can say, I can adjust the temperature if you like. Jika kalian di kantor atau rumah menggunakan AC, kemudian tamunya kelihatan tidak nyaman dengan temperatur atau suhu dalam ruangan, maka kamu bisa mengatakan kata I can adjust the temperature if you like. Ya, saya bisa mengatur temperaturnya jika Anda menginginkannya. Kemudian yang ketujuh, can I do something? In formal situation, you can offer help by asking can I. Ini situasinya memang sudah serius atau sangat formal, sangat resmi. It makes it seem like you're really happy to help.
This is a good choice for social situation like having guests in your home or in your office. Jadi ini kalau kamu gunakan can I, ini memberi kesan seolah-olah kamu itu sepertinya sangat senang melakukannya ya. Sungguh-sungguh senang untuk menolong orang tersebut. Ini biasanya kamu gunakan sebagai pilihan yang baik ketika kamu berbicara dengan tamu yang datang ke rumah maupun ke kantor kamu. For example, can I get you something to drink? Dapatkah saya mengambilkan sesuatu untuk diminum? Can I recommend you the chicken cordon bleu? Jadi ini adalah percakapan atau kata-kata yang biasa disampaikan oleh waiter of a restaurant when you asking for recommendation, ya. Jadi kalau misalnya kamu ke restoran and you don't know what to eat or what's good in the menu, and you ask the waiter to give you the recommendation. Jika kamu ke sebuah restoran, kemudian kamu tidak terlalu familiar, tidak terlalu akrab dengan menu yang ada di situ dan minta rekomendasi pelayannya, maka pelayannya bisa mengatakan, can I recommend you? Lalu menyebutkan jenis menu yang menurut dia enak untuk dinikmati di restoran itu. Yang kedelapan, I'd be happy to do something. This is another formal phrase ya. Ini juga adalah ekspresi formal lainnya. Semakin formal kita di sini ya, you can use it in business and professional situations. Ya, digunakan pada situasi-situasi dalam kondisi bisnis maupun profesional. For example, itu we have a few more minutes, so I'd be happy to take some questions from the audience. Kita ada beberapa menit lagi, jadi saya senang menerima pertanyaan dari para hadirin. Atau misalnya, I'd be happy to schedule a time for you. Saya akan senang menjadwalkan waktu bagi Anda. The last one is, may I offer you something? Bolehkah saya memberikan kamu sesuatu? This is a very formal way to make an offer. It sounds fancy. Ini adalah ekspresi yang paling formal sekali ketika kamu menawarkan bantuan atau pelayanan ya. Sebagai contoh, may I offer you a complimentary dessert? Bolehkah saya menawarkan kepada Anda pencuci mulut yang disediakan sebagai hadiah bagi pelanggan ya, complimentary? Atau may I pour you waters? Bolehkah saya menuangkan Anda air? Nah, remember, ingat selalu bahwa the first one, offering something especially to those who need it is a noble act, ya. Menawarkan sesuatu terutama bagi mereka yang membutuhkannya itu adalah sebuah tindakan yang mulia. Kemudian, when you offering service or help sincerely, you have built a good relationship. Ketika kalian menyerahkan ataupun menawarkan bantuan atau pelayanan secara tulus, maka kalian sudah membangun sebuah hubungan yang baik. Dan yang terakhir, whether you offer, accept, or reject an offering of help, be polite. Baik itu kamu dalam kondisi sebagai orang yang menawarkan, maupun kalian dalam kondisi sebagai orang yang menerima dan menolak bantuan atau tawaran pelayanan itu, tetap jaga tindakan atau kesopanan kalian. So that is our material for today about offering service or help. I wish this is very useful for you to help you understand the topic, and see you in our next video. Thank you very much for your attention. Goodbye, everyone.